Terima kasih pemirsa, masih dalam IDX Market Opening dan sebelum kita berbincang dengan analis pada pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi sentimen dari dalam negeri yang kami rangkum dalam top headline. Di mana pemirsa, top headline kali ini adalah pemerintah kembali memperpanjang diskon tagihan listrik hingga bulan Juni 2021 yang ditujukan bagi golongan industri, bisnis, dan sosial. Pemerintah juga siapkan anggaran sebesar 1,27 triliun rupiah selama periode tersebut. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan diskon tagihan listrik hingga bulan Juni 2021 yang ditujukan bagi golongan industri, bisnis, dan sosial dengan daya 220 hingga 1300 volt ampere. Kebijakan subsidi listrik merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional PEN 2021 yang berlaku selama 6 bulan hingga Juni 2021. Adapun skema diskon tagihan listrik dibagi menjadi dua, subsidi listrik sebesar 100% di bulan Januari hingga Maret 2021. Kedua, subsidi listrik sebesar 50% di bulan April hingga Juni 2021. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk stimulus tagihan listrik sebesar 1,27 triliun rupiah selama 6 bulan tersebut. Angka tersebut hampir sama dengan program pembebasan rekening minimum tahun 2020 sebesar 1,67 triliun rupiah yang terbukti efektif dan terserap 100% dari pagu yang dianggarkan. Sementara itu, kinerja industri pengolahan Indonesia melesat di bulan Maret 2021. IHS Markit mencatat Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia sebesar 53,2 atau naik dari 50,9 di Februari 2021. Bahkan data PMI Manufaktur mencatat posisi tertinggi dalam 10 tahun terakhir atau sejak April 2011. Rekor perbaikan sektor manufaktur tersebut didorong oleh pertumbuhan permintaan baru dan produksi. Produksi tercatat naik selama 5 bulan berturut-turut seiring dengan kenaikan volume permintaan baru. Namun demikian, permintaan baru hanya kuat di domestik saja karena pandemi COVID-19 masih memberi tekanan terhadap bisnis ekspor. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dan untuk membahasnya pemirsa pada pagi hari ini, sentimen apa saja yang kemungkinan mempengaruhi pembukaan perdagangan? Kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Putu Cantika. Beliau ini adalah Equity Analyst NH Korindo Sekuritas. Selamat pagi Mbak Cika. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Sudah di kantor ya? Iya, sudah Mbak. Baik, Mbak Cika, berbincang mengenai indeks harga saham gabungan kemarin kan rebound cukup signifikan ya, 2% lebih, kembali ke posisi 6.000 lagi. Nah, tadi kami merangkum ataupun lebih meng-highlight begitu ya terkait dengan perpanjangan diskon listrik khususnya untuk industri ataupun perusahaan manufaktur begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa sih? Cukup mengaruh juga tidak sih memberikan sentimen yang positif atau seperti apa? Iya, kalau untuk menanggapi stimulus dari pemerintah terkait dengan diskon tarif listrik ini sebenarnya ini sangat baik ya. Pertama, untuk tahun lalu kan sebenarnya juga sudah diterapkan ya stimulus ini dari pemerintah. Ini sangat membantu bagi industri dan pelaku bisnis karena kan tahun lalu tuh sangat challenging sekali kan. Jadi untuk perusahaan bisa survive, salah satu dengan adanya stimulus ini sangat membantu sekali. Seperti misalnya kalau kita lihat kayak pengelola mall itu kan misalnya jam operasionalnya tertahan kan, dibatasi. Traffic pengunjung mall juga cukup rendah. Dengan adanya stimulus ini untuk pengelola mall sangat terbantu sekali. Oke, lebih kepada pengelola mall begitu ya. Kami punya data tadi mengenai kinerja industri pengolahan Indonesia di mana melesat di bulan Maret 2021. Kemudian untuk data PMI manufaktur juga mencatat posisi tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Artinya ini adalah kebijakan yang cukup tepat bagaimana untuk tetap begitu ya mempertahankan kinerja dari industri manufaktur di dalam negeri dan juga untuk menopang ke depannya. Tapi kalau dikaitkan dengan pergerakan saham gitu ya yang ada di Bursa Efek Indonesia, ada tidak sih yang korelasinya cukup kuat? So far kalau Secara untuk langsung. stimulus ini
Iya, untuk secara langsung sih belum ada sih Mbak. Sebenarnya IHSG ini masih minim katalis positif sih. Tapi dengan adanya diskon ini sebenarnya bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan daya belinya. Karena kan kita masih di stage yang gradual recovery lah, maksudnya masih perlahan-lahan pemulihan. Baik, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021, mulai dari bantuan untuk ataupun subsidi untuk properti kemarin, kemudian juga untuk otomotif, dan sekarang industri melalui perpanjangan diskon tarif listrik. Anda sendiri melihat dengan sentimen-sentimen atau upaya-upaya pemerintah ini, peluang dari indeks harga saham gabungan dalam jangka menengah paling tidak sampai dengan akhir tahun itu arahnya seperti apa? Ya, kalau untuk sampai akhir tahun sih kita masih optimis ya IHSG masih bisa kembali naik. Terlebih kan juga tahun lalu sebenarnya IHSG udah challenging sekali ya. Tahun ini dengan apa namanya kita optimis pemulihan ekonomi kembali membaik, ditopang dengan daya beli dan juga momen-momen seperti sekarang Ramadan, Lebaran, seperti holiday season juga membantu, kita sangat optimis sih untuk IHSG. Masih sangat optimis untuk IHSG. Dari NH Kurindo, berapa target IHSG saat ini untuk akhir tahun? Kalau untuk akhir tahun kita masih mereview ya, tapi untuk hari ini aja sebenarnya IHSG ini masih konsolidasi ada di range 5957 sampai 6113. 5957 support. Iya, Sampai iya untuk supportnya. Sampai di 6113. 6113. Baik, cenderung konsolidasi range-nya 5957 pemirsa sampai 6113 untuk harian ya. Iya. Mengapa tadi untuk akhir tahun memang masih dianalisis Masih kita, gitu? ya, Apakah masih di review. sampai kapan kira-kira baru bisa terlihat bahwa peluang dari IHSG akhir tahun ini begini gitu? Mungkin sampai semester 1 ya Mbak, kita lihat dulu dari semester 1, kita lihat dari progres vaksin seperti apa, terus habis itu juga dari momen-momen lebaran, momen lebaran dan Ramadan ini seperti apa. Kita kan berharap tahun lalu sebenarnya kita kehilangan momen ini. Diharapkan tahun ini momen lebaran dan puasa ini bisa berguna untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seperti itu. Nah, target terjauh kalau memang sampai akhir tahun belum ada begitu ya. Dari NH Kurindo itu lebih ke posisi berapa? Artinya apakah hanya semester 1 ini dulu saja targetnya sekian untuk IHSG? Ya, untuk jangka panjangnya kembali lagi kami belum bisa memberikan detailnya berapa, tapi untuk hariannya seperti yang tadi disebutkan kita masih konsolidasi sih. Berarti hanya untuk harian saja saat ini analisis untuk indeksnya ya? Karena Ya, belum betul-betul belum ada kepastian. Benar. Oke. Indeks baru akan ada kepastian lepas dari tren konsolidasinya apabila bergerak di atas 6113. Iya benar. Ini kita masih testing ya untuk resisten ini. Jika dia berhasil break di 6113, dia akan bisa kembali terus melaju untuk trennya. Apa sih saat ini yang masih menjadi penghambat dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau pasar modal di Indonesia sehingga masih cenderung konsolidasi? Iya, yang pertama itu sebenarnya dari domestik sendiri kan masih minim ya katalis positifnya. Jadi sebenarnya kita tuh berorientasi keluar. Kemarin itu yang kita cermati adalah dari inflasi Amerika yang sekitaran 0,6% itu tertinggi jika dibandingkan dari sepanjang Maret 2012. Itu artinya sebenarnya dari Amerika sendiri itu udah ada tanda-tanda yang namanya recovery. Nah, itu menyebabkan adanya capital outflow sebenarnya balik lagi ke negara Amerika. Berarti ini negatif dong untuk emerging market seperti Indonesia ketika capital outflow ya kembali lagi ke negara asalnya seperti Amerika Serikat atau negara maju. Iya benar, karena mereka sebenarnya semua para analis dan konsensus juga berekspektasi bahwa Amerika Serikat itu recovery lebih cepat dibandingin emerging market kan.
hal ini justru ya memberikan efek negatif sebenarnya untuk emerging market karena kan aliran dananya kembali lagi ke negara asalnya. Tapi mengapa bursa-bursa di kawasan Asia begitu ya cenderung menguat setelah rilis dari inflasi Amerika ini? Iya, kalau misalnya itu kan balik lagi ke negaranya. Misalnya kalau dari kita sendiri dari data PMI-nya kita udah mulai membaik. Artinya sebenarnya kita juga udah ada sinyal recovery juga dari dalam negeri. Terus juga dari US Treasury yield-nya juga itu udah kembali turun ke sekitaran 1.6. Ya, itu juga poin yang bagus lah untuk emerging market gitu. Makanya kemarin IHSG kembali ditutup menguat signifikan karena capital inflow terhadap bank-bank big cap sih sebenarnya. Oke, jadi memang sentimennya ini cenderung mix begitu ya. Iya. Dari kondisi inflasi yang menandakan recovery dari ekonomi Amerika Serikat ini tentunya akan mendorong capital outflow lagi gitu ya. Tetapi dari segi yang dikhawatirkan juga kan adalah imbal hasil obligasi 10 tahun dari Amerika Serikat yang cenderung turun. Sehingga ini mendorong jangka pendek dari bursa-bursa Asia termasuk IHSG juga agak pede gitu ya untuk kembali mengalami rebound. Oke, sebelum kita break begitu saya ingin tanyakan peluang pembukaan pada pagi hari ini melihat Asia yang rata-rata menguat, ada indikasi tidak IHSG juga lanjutkan penguatan? Ada indikasi Mbak sebenarnya, tapi masih penguatannya terbatas lah. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh di tengah peluang pembukaan IHSG yang menguat gitu ya. Saham-saham apa yang menarik untuk dicermati? Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut ini.